Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kalian bertanya kayak kenapa sih wayang tuh harus kita tonton? Kenapa ya kita pakai batik kayak batik-batik Indonesia gitu? Nah, jawabannya tuh simpel tahu, karena itu bukan cuman sebagai budaya lokal kita, tetapi juga bisa jadi benteng untuk bangsa. Nah, kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut, tonton video ini sampai habis ya. Nah, sekarang aku udah ketemu kakak-kakak cantik nih. Sebelum itu boleh nggak sih Kak perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Hai teman-teman semua, kenalin nama aku Neisha Raudati Chandra, biasa dipanggil Neisha dari program studi Informatika. Hai, perkenalkan nama aku Rohinatul Kolbi, bisa dipanggil Ruhi dari Prodi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika. Hai, nama aku Rifka Nofrima, biasa dipanggil Rifka dari Prodi Fisika. Hai, perkenalkan nama aku Indah dari Prodi Fisika NK. Halo kakak cantik. Nah, aku juga memperkenalkan diri nih. Kenalin ya, aku tuh namanya Reisa Livariansi dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Nah, kita kan lagi bahas budaya lokal gitu kan Kak. Sebelum itu aku mau nanya sih, nih ketahanan nasional dan peran budaya itu apa sih Kak? Aku izin jawab ya. Kalau menurut aku, ketahanan itu bukan sekedar bagaimana tentara kita atau ekonomi kita, tapi juga tentang budaya. Kenapa? Karena budaya adalah identitas kita yang bikin kita berbeda dari bangsa lain. Dan juga budaya adalah alat pemersatu kita. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu jua. Terus budaya juga menjadi benteng nilai bagi kita karena budaya mengajarkan kita bagaimana rasa hormat, rasa gotong royong, rasa tanggung jawab antar sesama, dan rasa sopan santun. Itu sih kalau menurut aku. Oh gitu ya Kak, berarti budaya tuh bisa jadi ketahanan bangsa, identitas bangsa gitu kan Kak. Nah, di era globalisasi ini kan banyak tantangannya kan Kak. Gimana sih Kak tantangan di era globalisasi itu dan apa aja? Anak muda sekarang kan sering tuh scroll media sosial, iklan budaya asing lalu split screen dengan budaya lokal. Tapi sekarang budaya lokal kita lagi diuji loh. Anak muda lebih sering hafal lagu K-pop daripada lagu daerah. Lebih semangat helloan daripada merayakan tradisi seperti sekatan atau tabui. Media sosial penuh konten luar negeri, budaya kita sendiri malah dianggap kuno, gak kekinian dan gak viral. Ini bukan soal selera, tapi soal identitas. Kalau kita kehilangan budaya, kita kehilangan siapa kita sebenarnya. Oh gitu ya Kak, berarti tantangan di era globalisasi ini kayak generasi muda tuh lebih banyak hafal lagu-lagu luar negeri dibanding lagu Indonesia gitu ya Kak. Kayak budayanya tuh ikut budaya luar negeri gitu kan Kak? Iya. Oh gitu Kak, oke. Nah selanjutnya tuh sekarang nih ada istilah kayak budaya lokal tuh adalah kekuatan bangsa. Itu tuh maksudnya gimana sih Kak? Budaya lokal sebagai kekuatan bangsa berarti bahwa kekayaan tradisi, nilai, dan kearifan yang dimiliki tiap daerah di Indonesia dapat memperkuat jati diri nasional, membangun rasa persatuan di tengah keberagaman, serta menjadi sumber ketahanan sosial dan ekonomi yang mendukung kemajuan bangsa secara menyeluruh. Budaya lokal kita justru bisa jadi senjata ampuh di era global. Soft power diplomasi, batik diakui UNESCO, dipakai diplomat kita di forum dunia, citra Indonesia jadi naik. Pendidikan karakter, main egrang ngajarin keseimbangan dan kerjasama. Filosofi budaya ngajarin hidup selaras. Ekonomi kreatif, brand fashion lokal pakai motif tradisional, film dan game angkat cerita rakyat dan hasilnya cuan juga. Budaya bukan beban, tapi peluang. Oh gitu ya Kak, oke. Nah ini yang terakhir Kak, pertanyaan terakhir. Kan generasi muda, sesuai tantangan era global tadi, generasi muda kan lebih banyak mengetahui budaya asing daripada budaya lokal kan Kak. Nah gimana sih aksi nyata kayak gimana sih generasi muda tuh biar budaya Indonesia tuh lebih berkembang gitu Kak, lebih banyak diketahui orang? Yang pertama yaitu jadilah konten kreator budaya. Seperti membuat konten TikTok tentang makna filosofi batik, Instagram Story tentang keunikan rumah adat, atau podcast tentang legenda daerah. Yang kedua yaitu aktif di komunitas budaya atau ikut sanggar tari, belajar alat musik tradisional, atau bergabung dengan komunitas pelestari bahasa daerah. Yang ketiga yaitu inovasi dengan tetap menjaga esensi. Fashion musik tradisional dengan modern, desain fashion yang memadukan motif lokal dengan tren global.
Oh, oke Kak, paham. Berarti budaya lokal tuh bukan penghalang masa depan, tapi bahan bakar untuk melaju ke masa depan. Makasih untuk kakak-kakak karena udah menjelaskan apa itu budaya lokal. Baik, kami tutup. Dadah. Mungkin baru ini aja ya podcast episode 1 kami. Ditunggu episode keduanya.